Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ajeng Oktavia Karismawardhani, NPM 224100039 dari Prodi Ilmu Komunikasi, kelas 01. Nah, di sini aku ingin menjelaskan tentang materi iklim komunikasi. Apa sih iklim komunikasi itu? Nah, biasanya iklim itu sendiri berkaitan dengan perubahan-perubahan pada interaksi antara orang ke orang yang sering kita sebut mood dari interaksi antara setiap manusia tersebut. Dan selanjutnya definisi iklim komunikasi. Definisi iklim komunikasi itu sendiri yaitu keseluruhan peranan atau suasana hati emosional antara orang-orang. Bisa menjadi hangat atau dingin, aman, atau bahkan malah membuat cemas, nyaman, atau bahkan malah merasa canggung, penuh dengan penolakan atau bahkan penerimaannya yang baik, saling terbuka atau tertutup, yang dibentuk oleh interaksi verbal atau non-verbal. Dengan memahami iklim komunikasi, kita paham mengapa kita bisa merasa rileks dan nyaman pada satu hubungan atau bahkan kita malah merasa nggak nyaman nih di hubungan yang lain. Selanjutnya ada aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Yang pertama ada investasi. Investasi adalah apa saja yang kita berikan pada hubungan. Tidak bisa kita ambil kembali jika hubungan tersebut berakhir. Contohnya, saat kita peduli dengan orang lain, kita menginvestasikan materi, hadiah, waktu, tenaga, pikiran, dan dalam setiap interaksinya. Interaksi tidak dapat dikembalikan termasuk perasaan, porsi menerima dan memberi antar pasangan. Untuknya adalah tetap ada hubungan. Yang kedua ada komitmen. Komitmen adalah menentukan, bukan merasakan untuk tetap berada pada sebuah hubungan. Tanda-tandanya adalah niat untuk berbagi di masa depan. Komitmen adalah pilihan dalam mengelola hubungan. Saat pasangan membuat komitmen, mereka bertanggung jawab, terus berinvestasi, dan peduli pada keterikatan mereka. Yang ketiga ada kepercayaan. Melibatkan keyakinan pada rehabilitas seseorang, melakukan apa yang sudah dijanjikan dan secara emosional mengandalkan orang lain untuk menjaga kesejahteraan dan hubungan kita. Kepercayaan akan didapat dengan membuktikan bahwa seorang dapat diandalkan, peduli, dan dapat menginvestasikan beberapa hal untuk memperkaya hubungan. Yang keempat ada membuka diri. Membuka diri adalah usaha untuk mengungkapkan informasi personal mengenai diri kita yang biasanya tidak disampaikan kepada orang lain. Keterbukaan diri adalah kunci yang menunjang kedekatan. Dalam tahap awal perkembangan hubungan timbal balik keterbukaan diri menjadi hal yang penting. Yang kelima ada nyaman dengan pertentangan ide. Kualitas hubungan yang sehat adalah sikap pengertian dan merasa nyaman dengan pertentangan ide. Perbedaan atau ketegangan yang wajar ada dalam hubungan. Lalu iklim komunikasi yang mengonfirmasi dan menyangkal. Konfirmasi atau penegasan. Merasa tahu dan diakui sebagai individu, maka kita akan merasa dihargai. Suatu hubungan biasanya tidak bergerak secara tiba-tiba dari satu titik ke titik yang lain. Biasanya satu tahap konfirmasi bergerak ke tahapan selanjutnya dengan cara berangsur melalui interaksi yang terjadi. Lalu ketingkatan penegasan dan penyangkalan. Yang pertama nih, ada menyadari adanya orang lain. Kita melakukan konfirmasi dengan verbal dan non-verbal. Penyangkalan yang mendasar adalah dengan tidak mengakui kehadirannya. Kedua, mengakui apa yang orang lain rasakan, pikirkan, dan katakan. Secara non-verbal, kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan secara verbal kita merespon komunikasi orang lain. Ketiga, menyetujui, yaitu menerima perasaan dan pikiran orang lain. Kita menyangkal orang lain saat kita tidak menerima pikiran dan perasaannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.